Bapak Juli Budi Satya selaku Ketua Pelaksana dan juga yang saya hormati Bapak View serta guru-guru dan yang lainnya, serta yang saya hormati narasumber di hari ini, yaitu ada Akmal Maulana L, SPSI. Tak lupa juga yang saya banggakan siswa-siswi SMK Pasim Plus Sukabumi. Alhamdulillah saya dan Muslihat kembali menemani Sabtu pagi ini untuk menjadi moderator dalam acara webinar pembekalan kuliah dan kerja. Dan sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kembali lagi saya sampaikan, untuk di acara webinar kali ini, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan juga akan ada door prize spesial bagi teman-teman yang nanti memberikan pertanyaan dan pertanyaan terbaiknya akan diberikan door prize. Kemudian juga bagi teman-teman untuk di hari ini ada teknik pembuatan CV dan juga interview kerja. Namun sebelumnya kita akan melakukan terlebih dahulu absensi kehadiran, jadi dimohon untuk siswa-siswa SMK Pasim dan teman-teman yang ada di meeting Zoom dapat menyalakan terlebih dahulu kameranya, karena kita akan coba screenshot untuk absensi di hari ini. Silahkan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Yang belum menyalakan kamera, saya tunggu kembali. Ya, boleh teman-teman senyum, berikan senyuman terbaiknya. Akan coba saya hitung untuk bisa dilakukan absensi. Siap, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya di slide kedua, boleh senyum lagi. 1, 2, 3. Kita lanjutkan lagi di slide yang ketiga, boleh nyalakan kembali kameranya dan boleh berikan senyuman terbaiknya 1, 2, 3. Ya, nanti kan kita lanjutkan kembali untuk teman-teman yang mungkin bergabungnya nanti kita akan coba untuk menunggu teman-teman yang lainnya. Dan untuk yang sekarang teman-teman seperti yang kita ketahui, jika teman-teman ingin melamar pekerjaan, biasanya orang mengenali kita ini melalui CV dan biasanya yang saat ini menarik perhatian yaitu CV kreatif. Ada berbagai teknik untuk membuat CV kreatif dan nanti kita akan mengulas tuntas seperti apa sih cara membuat CV kreatif karena dengan CV orang itu akan tahu seperti apa kemampuan kita. Kemudian setelah CV juga kita akan menghadapi yang namanya interview pekerjaan dan untuk interview pekerjaan ini tidak mudah loh teman-teman. Nanti kita juga akan sharing bersama Bapak Akmal Maulana terkait bagaimana sih seharusnya jika kita interview pekerjaan agar kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Namun sebelumnya saya akan mengulas terlebih dahulu ini CV tentang beliau, sekilas tentang beliau yang ternyata Bapak Akmal Maulana ini beliau beralamat di Jalan Kepung nomor 33 di Puncuk, Kediri, Jawa Timur. Dan beliau ini kelahiran di Kediri pada 6 Agustus tahun 1995. Kemudian juga ini scope ekspornya, beliau ini di Expolitical Measurements Tool, kemudian ada payroll system, industrial relation, people organization development, ada compensation and benefit, community development, ada public speaking juga, strong leadership, kemudian beliau juga menguasai Microsoft Office. Nah, untuk background formalnya sendiri, ini pada tahun 2010 hingga 2013 beliau mengemban pendidikan di International Standard School of Amanatul Ummah Mojokerto Natural Science. Kemudian juga beliau melanjutkan pendidikannya dengan ini di tahun 2013 hingga 2017
Ini di Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, di bidang psikologi. Nah, ada pun juga organisasi di pengalaman pekerjaan yang pernah beliau alami sebelumnya, ini pada tahun 2018 hingga sekarang, ini di PT Putra Perkasa Abadi, ini full service coal mining contractors yang nanti kita akan tayangkan untuk videonya. Kemudian juga di sebelumnya di tahun 2017 hingga 2018, ini beliau menjadi HRD officer di PT John Lynn Energi Kalimantan, di unit usaha di bawah John Lynn Group yang bergerak pada bidang PLTU, WTP, dan juga manajemen building. Dan selain itu juga di 2015 hingga 2016, beliau ini sebagai Kepala Unit Kajian Keilmuan dan Keislaman di Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 2016 ke 2017 ini beliau sebagai Presiden Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Nah, ternyata teman-teman untuk Bapak Akmal ini juga beliau sering ada di training and workshop, ada training of research and soft skill held by Islamic University of Indonesia pada tahun 2016. Kemudian ada training of software held by Islamic University of Indonesia di 2016, the training of trainer and how to be a good brand ambassador. Ini di International Education Yogyakarta 2017. Dan kerennya juga ini beliau juga pernah di Basic of Human Resource Management Profesional di PT PPA Surabaya 2018. Kemudian ada Certificate of Frontline Operational Supervisor di BNSP 2019 dan juga di tahun 2021. Dengan berbagai penghargaan yang sudah beliau dapatkan juga, ini di tahun 2012 beliau menjadi Student Exchange of IFS Bina Antar Budaya for Kizuna Project Ibaraki Ken di Japan. Wow. Kemudian juga beliau ini menjadi Best Student of Faculty of Psychology and Sociocultural Science Islamic University of Indonesia. Ini di tahun 2015 dan 2016. Ada Best Paper of International Conference on Education, Psychology, and Social Science di Filipina yang pernah beliau mendapatkan di tahun 2016. Kemudian juga di tahun 2016 beliau mendapatkan penghargaan di Bronze Medals on National Science Competition of Student University di Bogor. Dan selain itu juga beliau ini sebagai motivator on Smart Seminars Yogyakarta, trainer on Muncul Group di UII Golden Universities and speaker on some of event school communities. Kemudian juga ini di Best Performance of Group Leader HCGA Putra Perkasa Abadi 2019. Boleh mungkin teman-teman applause terlebih dahulu untuk Bapak Akmal yang luar biasa, beliau penghargaannya luar biasa, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang ini menunjukkan kalau beliau ini orang yang hebat sepertinya. Nah, untuk selanjutnya akan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di hari ini. Assalamualaikum Bapak Akmal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Mbak. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, ada di Pasim ya, Pak ya? Di Di sebelah Pasim mana ini. ya? Saya nggak lihat di sini, Pak. Di depan Pasim nih, Mbak. Oh, di depan Pasim. Oh iya, di tamannya ya. Selamat datang di SMK Pasim, Bapak. Ya, terima Iya. kasih, Bapak. Teman-teman, kita akan langsung saja untuk mendengarkan paparan ini dari Bapak Akmal yang beliau akan memaparkan bagaimana untuk membuat CV dan juga untuk interview pekerjaan. Dan nanti teman-teman juga setelah menyimak bisa untuk langsung kita akan sharing. Teman-teman silakan nanti ajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Untuk selanjutnya disilakan kepada Bapak Akmal untuk memberikan materinya.
Oke, baik. Terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar? Pagi. Pagi. Ya. Pagi. Jadi jargonnya kayaknya sama nih. Kalau saya di sini juga sama. Semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa ya, seperti itu. Ini bisa share screen nggak Mbak? Belum bisa. Oh, sudah bisa. Boleh dicoba. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari yang cerah. Kalau di sini sudah mendekati siang ya. Kebetulan saya ini sedang berada di calon ibu kota yang baru di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, di sini saya bukan expertnya ya sebelumnya, tapi kita nanti akan berbagi bagaimana caranya sih supaya teknik pembuatan CV, terus nanti bisa dipanggil interview kerja, terus kalau interview itu harus bagaimana, apa aja yang harus kita perhatikan. Nah, itulah yang akan kita bahas. Oke, baik. Pada pagi hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama nanti akan kita bahas sedikit lah selayang pandang tentang pemuda, motif untuk bekerja, kebutuhan pokok sebenarnya untuk apa, kesejahteraan sosial. Yang kedua nanti ada fakta di Indonesia, kondisi saat ini, data pengangguran dan lain-lain termasuk dengan tren hiring ya, Human Resource Management tahun 2021, teknik pembuatan CV ya, 5W1H, syarat cara pembuatan CV yang menarik itu seperti apa, interview kerja, nanti ada 10 pertanyaan yang biasa terjadi dan beberapa tips dan triknya. Oke, baik. Pemuda. Menurut Mulyana 2011, pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil. Ya, sering ya kalau di sana tawuran, nah itu sudah biasa di kota-kota besar. Untungnya dulu saya ketika SMA itu SMA-nya enggak di kota, tapi di kaki gunung Welirang di Mojokerto ya. Jadi nggak tahu apa yang namanya tawuran. RUU Kepemudaan, arti pemuda adalah individu yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun. Menurut Taufik juga pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Ya, siapa itu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Bapak Soekarno. Presiden ke-1 ya, Soekarno-Hatta. Begitu pentingnya arti pemuda, begitu pentingnya pemuda bagi Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk jadi iron stock, teman-teman. Ada yang tahu apa itu iron stock? Apa ayo? Ya, ada yang bilang pemimpin selanjutnya, tulang punggung bangsa, tulang punggung penggerak roda perekonomian, SDM yang ada di Indonesia. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Harapannya sendiri sebenarnya adalah pemuda itu harapan bangsa ya teman-teman ya. Harapan bangsa ya seperti ya ini prestasi-prestasi yang telah didapat ya. Ada di sana di SMK berapa itu? SMK Negeri 7 Semarang ya. Di sana itu sempat booming ya, dulu menciptakan printer 3 dimensi ya. Terus ada itu yang The World Greatest Skills Competition, itu Indonesia menang kompetensi robot ya di Korea waktu itu. Bincang siswa-siswi SMK berprestasi ya. Itu siapa itu yang YouTuber 10 juta itu? Ricis ya? Siapa itu? Ria Ricis bukan ya? Hah? Reza Arab. Oh ya, itulah. Terus ada juga Mbak itu siapa yang menang di Sakura Collection Asia?
Ya, seperti itu. Itu sebenarnya harapan pemuda. Pemuda, harapan bangsa sebenarnya seperti itu. Ya, tapi juga ada nih, di lain pemuda yang berkarya, dia juga ada yang pemuda berkarya untuk apa? Karyanya adalah untuk bekerja, Motifnya apa? Satu, ya jelas ya untuk ya kebutuhan pokok, misalnya untuk cari uang, ya gaji, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Teori Abraham Maslow sebenarnya bekerja itu masuk di mana sih? Bisa masuk semua ya teman-teman. Tentang mungkin kebutuhan di mana aktualisasi diri untuk pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan passion biasanya di sini. Ada juga motifnya bekerja untuk apa? Ini bekerja secara seluruh ya, bukan hanya full atau full job, bahkan untuk part time juga bisa di sini. Untuk apa? Memenuhi 21st century skill, ya, kebutuhan apa? Kemampuan ya abad 21. Ada thinking visual, critical thinking, non-linear thinking, dan lain-lain. Ya. Faktanya itu banyak saat ini platform lowongan pekerjaan ya di Indonesia ini banyak banget, bukan hanya di radio atau bukan hanya di koran-koran. Sekarang udah zamannya canggih ya, industri 4.0. Ada sampai bisa ngecek di platform manapun ya, satunya ada Greens ya, ada karir.com, jobs.com, Jobstreet yang terkenal banget itu kan Jobstreet ya, sama di LinkedIn. Nah, teman-teman yang belum punya akun LinkedIn, kalau udah punya niat untuk bekerja atau bukan untuk karir ke depan ya harus bikin ya. Nah, tapi gini, faktanya di Indonesia, fakta yang di Indonesia, jawapos.com ya, berapa itu? Pengangguran terbesar terjadi di perkotaan. Kalau Sukabumi ini masuk kota apa desa ya Mbak ya? Kota dong. Kota ya. Kalau saya di sini ibu kota ya, Kutai Kartanegara. Nah, tapi data dari INDEF ya, Economy Institute of Development of Economic and Finance, itu menyebutkan bahwa lulusan terbesar paling banyak ya itu adalah dari lulusan SMK teman-teman, sebesar 13,55%. Data tersebut ya karena apa ya, kemarin ya mungkin saat ini karena pandemi COVID-19 ya, yang sehingga apa industri manufacturing, industri yang ada di area Jawa Barat banyak yang tutup ya, karyawan PHK dan sebagainya. Skenario terburuknya apa? Ya ledakan pengangguran ya. Nah, ini data lain, siapa yang paling tinggi di situ sampai 2020 kemarin? SMK. Masih SMK teman-teman. Kenapa kok bisa SMK ya? Nanti kita bahas sedikit. Tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan lagi. Nah, di sini juga data dari BPJS Ketenagakerjaan ya. SMK 11,24%. Kan bukan cuma SMK ya, tapi banyak ya. Nah, sebaran pengangguran Republik Indonesia ini gimana? Ternyata paling banyak di Jawa Barat, teman-teman. 8,16%. Sukabumi masuk Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Sukabumi itu apanya? Ciamis ya? Saudara kita. Taman. Jauh Pak, jauh. Jauh ya. Iya. Saya belum pernahnya ke Jawa Barat. Banten itu Bekasi itu mana ya? Jawa Barat ya? Bisa masuk Jawa Barat, bisa masuk ke Jabodetabek. Oh ya, jadi saya pernahnya ke Bekasi, cuman kalau ke Jawa Barat, Tasik lewat doang, ya lewat naik kereta. Oke, sebenarnya apa sih masalahnya? Ya, apakah gelar? Enggak juga kayaknya ya. Tadi juga banyak S1 yang nganggur, ya, banyak S2 yang nganggur, S3 juga loh, ada loh yang nganggur S3. Ya kemarin ada yang ngirim lamaran ke saya tuh, S3, dokter pendidikan padahal. Lulusan enggak juga ya,
S1, S2, banyak juga lulusan psikologi, sarjana teknik industri, atau sarjana teknik informatika, atau manajemen, atau akuntansi, juga banyak yang nganggur. Akreditasi, enggak juga kayaknya ya. Akreditasi itu kaitannya dengan apa? Kualitas ya, mutu. Enggak juga ya, banyak juga lulusan UI juga banyak yang nganggur, lulusan ITB, ITS, UII, Universitas Islam Indonesia ya, kampusnya Ibu Dini itu juga ada mungkin teman-temannya yang masih nganggur. Terus dari SMK yang favorit apa? Ada juga ya yang nganggur. Apakah sekolah tingkat pendidikan? Enggak juga ya, semuanya sama. Kenapa? Nah, tapi saat ini apakah itu terkait dengan fortune, terkait dengan apa? Keberuntungan? Enggak ya, saya enggak akan bahas soal ini. Tapi ini yang akan saya bahas. Kata Bapak Nadiem Makarim, siapa teman-teman? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kita memasuki era, oh ya itu, kurang berarti, nanti tambahin. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Akreditasi tidak menjamin mutu. Masuk kelas juga tidak menjamin belajar. Betul? Ya, ini ada yang masuk kelas. Nih, tadi udah absen. Siapa tahu habis absen terus ngilang. Kan siapa tahu ya. Enggak, ini cuma bercanda. Lalu, apa teman-teman? Sejauh mana persiapan kita? Kita itu punya peluang yang sama loh sebenarnya. Ya, kita memiliki peluang sama dengan teman-teman yang ada di luar sana. Makannya sama, nasi, tempe, ikan, ayam, ya. Kondisi geografisnya juga sama, pendidikannya sama, negeri swasta juga sama, ya, jurusannya juga sama. Kita hanya perlu untuk mempersiapkan. Kapan? Ya mulai dari sekarang, ya. Mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan apa yang menjadi peluru, ya. Peluru kita untuk menembak apa yang menjadi sasaran kita. Kalau kita mau kerja, ya karir. Apa yang diperlu persiapkan? Ya kompetensi dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita bahas lagi. Oke. Teknik pembuatan CV masuk di application ya, masih banyak tuh, rekrutmen proses tuh panjang masih prosesnya ya. Tapi kali ini saya akan fokus bahas di teknik pembuatan CV dan interview ya. Bagaimana caranya? Oke. Sudah pernah bikin CV sebelumnya teman-teman? Sudah. Sudah ya? Sudah. CV-nya kayak apa? Bagus? Apa biasa aja? Lumayan. Lumayan, ya pasti bagus-bagus lah ya. Sekarang kan banyak tuh cara-cara bikin CV lewat web ya, online. Itu udah nggak perlu kayak dulu ribet-ribet bikin apa template-nya. Sekarang template tinggal jalan. Tapi bukan itu. Poinnya bukan bikin CV yang bagus ya. Poinnya adalah bikin CV yang tepat sasaran. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, apa sih CV? Gambaran kronologis dan mendalam mengenai perjalanan hidup dan karir yang pernah kamu tempuh. Siapa yang bisa bikin? Ya, bukan hanya yang mau ngelamar kerja ya. Pelajar, calon pekerja juga pekerja. Di mana? Ya bikinnya hanya di selembar kertas. Kapan? Bikinnya ya up to date. Setiap ada pencapaian silakan langsung dibikin. Mengapa? Salah satunya adalah untuk mereview pencapaian, achievement, target yang sudah kita dapat. Ya, tujuannya lagi untuk apa? CV itu bukan untuk lulus kerja, tapi untuk dipanggil interview. Ya, kalau untuk lulus kerja itu masih banyak aspek yang harus dipenuhi. Ya, tujuannya adalah sebenarnya CV itu hanya untuk mengantar teman-teman bisa dipanggil interview atau bisa dipanggil untuk interview apply beasiswa. Ya. Bagaimana? Banyak. Ya, kalau bikin sekarang mah gampang ya.
tinggal ada aplikasinya, contohnya itu app.cvmaker.co.id, teman-teman sudah bisa bikin tuh di sana. Tapi apa yang harus diketahui? Sebelum ke sana kita coba cek dulu perbedaan CV dan resume. CV tadi kan dokumennya deskriptif ya, tentang karir, subjek, dan perjalanannya lebih dari 2 atau 3 lembar biasanya CV itu. Jadi lebih detail. Kalau resume, ringkasan dari keterampilan dan pengalaman pelamar kerja. Biasanya kalau CV itu bukan khusus untuk kerja, tapi bisa untuk akademik. Tapi kalau resume biasa orang khusus untuk kerja. Nah, biasanya itu ya, dicek itu perbedaannya. Resume lebih pendek, CV biasanya lebih panjang, 2-3 halaman. Kalau tadi yang saya buat apa itu kira-kira teman-teman? Masuk ke CV atau resume? Ya, CV atau resume tadi yang ditampilin sama Mbak moderator tadi? CV. Nah, CV. CV ya. Kenapa kok CV? Soalnya judulnya juga CV dan lebih dari 3 halaman. Oke, satu. Lebih dari berapa tadi? Punya saya 3 halaman ya. Ada Terus 3. apa lagi? Kira-kira? Dokumennya sangat deskriptif, mendetail. Ya, oke. Dokumennya deskriptif, mendetail. Terus komprehensif ya, ada riwayat akademik saya, ada pekerjaan saya, ada pencapaian saya, achievement-nya, ya. Dan itu bukan hanya untuk khusus melamar kerja, tapi kemarin juga pernah saya pakai untuk melamar beasiswa. Beasiswa itu apa? Erasmus Mundus ya, waktu itu. Oke, sebelum membuat CV, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, buatlah CV yang simpel, teman-teman. Jangan panjang-panjang. Ini curhat saya ya. Saya kan sebagai HRD. Saya tuh melihat CV yang biasa udah difilter sama staff saya, itu saya cuma ngelihat paling lama 10 detik. Saya nggak mau yang panjang-panjang. Kenapa? Yang saya lihat adalah 100 CV. Saya hanya perlu waktu 10 detik untuk melihat aja. Karena banyak. Ya. 2. Gunakan tata bahasa dan tanda baca yang benar. Tentukan, kalau bikin bahasa Indonesia, berarti ya KBBI-nya yang benar, tata bahasanya. Kalau bikin bahasa Inggris, sekalian semua bahasa Inggris ya. Jangan dicampur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bikin bahasa Indonesia, kata dia harus sesuai grammarnya. Sama kalau bahasa Inggris juga gitu, sintaksisnya, grammarnya harus benar. Ya, tanda baca yang benar juga, titik komanya jangan lupa. Isi keterangan yang menonjol kemampuanmu, ya. Langsung aja kemampuan sampean yang menonjol apa? Kemampuanmu misalnya public speaking. Kamu expert di bidang apa? Misalnya nih teman-teman ada yang teknik ya, teknik informatika ada ya? Ada. Nah, misalnya dia bisa jaringan ya. Bisa troubleshooting jaringan atau maintenance perangkat hardware, software. Nah, itu misalnya boleh dicantumkan. Baca ulang juga, CV dan surat lamaran harus saling mendukung ya. Antara CV dengan surat lamaran itu tujuannya harus sama. Misalnya CV apa? Untuk kerja. Terus skillnya apa aja, karakternya apa aja yang bisa untuk mendukung teman-teman nanti lolos. Nah, surat lamarannya harus sama, sinkron. Nanti saya kasih lihat contohnya. Baca ulang CV dan perbaiki kesalahannya. Kalau ada yang salah-salah, jangan sampai ada typo ya. Kalau ada typo, udah itu biasanya saya malas. Wah, ini orang nggak teliti nih. Bikin CV aja salah. Apalagi nanti kalau kerja. Ya, biasanya udah langsung saya tinggal. Ya. Oke, selanjutnya 4 syarat CV yang bagus. Relevan, kreatif, sederhana, jelas, rapi. Ya. Dalam kali ini teman-teman harus jujur. Relevan maksudnya apa? Sesuai dengan kemampuannya. Antara skill, antara yang di CV bisa kreatif, bikin CV-nya kreatif, sekreatif mungkin. Jangan monoton ya. Contohnya yang monoton ini kayak mana? Ini yang kayak saya tampilin.
Ini monoton ini, contoh CV-nya yang di depan ini monoton. Ya, orang lihatnya udah gini doang nih. Oh ya udah, saya tinggal aja biasanya. Sederhana dan jelas, singkat, padat, jelas. Ya, jangan bertele-tele. Langsung sebutin apa karaktermu, apa strong leadership atau apa itu disebutkan. Rapih ya, jangan sampai belepotan. Kan banyak tuh, sudah ada webnya masing-masing untuk bikin ya. Konten yang ada dalam CV, ini konten gambaran secara umum ya. Identitas diri, pasti harus ada foto, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Ya, sebenarnya nama saya itu panjang, tapi nggak cukup, makanya di brosur cuma ditulis L. Nama saya itu Akmal Maulana Lutfi Ridho Sanggusti. Ya, bisa dipanggil Akmal Sanggusti, karena nggak cukup. Ya, pendidikan terakhir jurusan dan IPK ya. Kalau nanti teman-teman bikin ya berarti pendidikan terakhirnya apa, kalau sekarang bikin berarti SMP, kalau nanti setelah lulus ya berarti pendidikan terakhirnya SMA. Personalita sama personalia beda ya. Personalita itu gambaran singkat karakter diri ya. Misalnya apa, saya seorang yang optimis, terus bisa bekerja dengan tim, mampu bekerja di bawah tekanan, pekerja keras. Nah itu seperti itu. Skill keterampilan yang kamu miliki apa? Kamu bisa misalnya untuk yang jurusan akuntansi bisa tentang bahasa akuntansian atau administrasi kantor, atau misalnya manajemen sudah pernah belajar apa aja. Yang di bagian otomotif mekanik ya bisa teknik pengoperasian atau seperti apa ya. Pengalaman kerja termasuk saat magang ya. Ini yang penting. Magang itu harus ada ya. Kita bisa nanti melihat itu nanti di belakang datanya. Informasi lain, hobi, interest, prestasi, ya, sosial media, blog jika ada, itu harus dicantumkan. Hanya 5 kesalahan membuat CV. Ya, 5 kesalahan buat CV, terlalu panjang, pasti langsung tinggal. HR-nya malas nge-review. Maksimal 2 atau sampai 3 aja ya, jangan lebih-lebih. Kalau sampai 5 lembar itu bukan CV namanya. Tidak dimulai dengan kelebihan, itu salah juga, langsung aja. Hal-hal yang nggak penting nggak usah ditampilin, langsung bikin kesan yang baik. Ya, kelebihannya apa, karakternya kah, atau apakah, misalnya lulus prestasi terbaik, ya itu bisa didulukan. Masukkan semua info yang tidak relevan, ya. Riwayat lengkap sampai SD, SMP, bahkan sampai TK, itu nggak usah. Ya, kelamaan, langsung aja. Misalnya pendidikan terakhir, kompetensi punya apa, pengalamannya, pencapaian ya. Saya bilang pengalaman, magang itu pengalaman juga ya. Terus pencapaian, misalnya pernah menang lomba apa, lomba futsal kah, atau desain grafis, atau mekanik jaringan, bisa dimasukkan. Menuliskan pengalaman kerja dari awal, nggak usah terlalu panjang ya, terakhir aja. Berorientasi pada yang telah dilakukan, bukan hasilnya. Data pencapaian hasil bukan rincian tanggung jawab ya. Pernah apa pencapaiannya, pernah ngapain gitu, apa kontribusi yang diberikan, bukan rincian job desk tanggung jawab. Tuh. Membahas email panggilan interview. Perlu juga ya, ketika nanti teman-teman udah nih bikin email, dikirim. Jangan lupa balas emailnya ya. Emailnya jangan lupa dibalas. Kalau nggak dibalas ya udah dilewatin aja itu sama HR-nya. Balasnya juga gitu, jangan lama-lama. Kalau udah dapat panggilan segera mungkin dibalas, kapan dijadwalkan. Ya, jangan lupa tuh bikin subjek emailnya apa. Mulai dengan salam pembuka, ucapkan terima kasih karena sudah diundang. Tulis kalimat yang menyatakan bahwa kamu menyanggupi jadwal interview. Jika berhalangan, kamu bisa saja menawarkan waktu lain. Ya, jangan langsung kamu, saya nggak bisa. Besok ya, itu nggak bisa. Ya, kamu harus menawarkan dulu. Tutup email dengan kalimat yang baik dan sopan. Tambahkan nama dan nomor kontak. Oke, itu teknik sebenarnya yang mau saya kasih tahu ya terkait dengan pembuatan CV. Kalau bikin CV semua mah saya rasa teman-teman sudah paham ya, sudah bisa, sudah pernah, webnya juga banyak ya. Nah, ini saya kasih lihat contohnya sedikit CV-nya dari saya. Udah kebaca ya? Udah terlihat ya?
Nah, ini langsung ya dimulai dengan apa sih yang karakter yang sampean miliki, yang teman-teman miliki, karakter kuatnya apa? Ya, scope expertnya di bidang apa? Ya, background formal pendidikan, organisasi yang pernah diikuti, dan pengalaman kerjanya. Ya, kalau belum pernah kerja, pengalaman work experience magang itu juga bisa dimasukkan ya. Pernah training, sertifikasi apa? Ini penting teman-teman. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan juga ya. Pernah ikut training atau workshop apa ya? Bagus lagi bisa sudah pernah ikut sertifikasi. Nah, ini pencapaiannya. Terus kemampuan teknisnya di lapangan seperti apa? Terus oke, itu oke, baik, saya lanjutkan. Lanjut ya, yang kedua interview kerja. Oke, sebelumnya di sini ada pertanyaan apa belum? Atau nanti langsung aja di belakang ya pertanyaannya ya? Iya, Pak. Untuk pertanyaan nanti langsung, Pak. Oke, siap. Interview kerja. Interview kerja itu apa sih teman-teman? Saya kesini dulu. Boleh brainstorming dulu? Interview kerja. Ada yang sudah tahu tuh apa tuh? Interview kerja itu untuk apa sih? Apa sebenarnya yang perlu diukur gitu ya? Apa ayo? Belum tahu? Belum tahu, Pak. Ya, yowis. Simpel aja. Interview kerja itu gimana ya kita bertemu dengan interviewer atau user, kita ditanya-tanya ya, bukan dipersekusi, tapi ada juga kadang interviewer yang mempersekusi. Apa ya, kayak menjustifikasi atau menginvestigasi, ada yang kayak gitu. Tapi itu kurang benar. Interview kerja itu ya intinya misalnya saya seorang interviewer, saya HRD atau saya usernya, saya pengen tahu teman-teman yang sudah lolos CV-nya, lolos psikotesnya, ini datang di sini untuk benar-benar untuk kerja, apa enggak. Ya. Kompetensinya, apa-apanya yang ada ditulis di CV, itu sesuai apa tidak. Ya, sebenarnya salah satunya untuk cross-check juga, cross-check kebenaran. Nah, itulah interview kerja. Nah, yang saya bahas di sini adalah basic ya, dasarnya, terus bagaimana persiapannya. Saya dulu pernah ikut sebelum ya, saya pertama kali interview itu interview bukan untuk interview kerja, tapi interview untuk apply beasiswa. Waktu itu saya apply yang pertukaran pelajar itu ya, Bina Antar Budaya, waktu itu chapter Surabaya, dan ini mewakili Indonesia sampai ke Jepang. Nah, itu pertama kali saya interview. Ya sama, kedepannya juga akan sama. Oh, ternyata interview itu ya itu gitu-gitu aja gitu loh, udah biasa. Persiapannya juga sama nih. Yang pertama, saya riset dulu mengenai posisi. Saya kalau melamar beasiswa ya berarti posisi beasiswanya yang saya lamar soal apa. Kalau perusahaan ya berarti perusahaannya tentang apa. Ya, minimal kita tahu visi misi perusahaannya. Pelajari jenis-jenis pertanyaan interview. Ya, pertanyaan interview itu ada banyak ya. Contoh-contohnya juga ada banyak sekali. Teman-teman bisa ngecek di website. Ya. Nanti juga saya kasih lihat tampilannya. Berlatih menjawab pertanyaan interview. Ya, silakan bikin soal-soal nih, bikin soal-soal sendiri. Nanti dilatih lah dengan teman, role play ya. Sebenarnya kalau bisa tatap muka langsung, saya akan ajak teman-teman untuk role play interview ya. Sekalian nanti di walk-in interview kayak gitu, interview secara langsung. Ciptakan kesan pertama yang baik ya. Ini kesan pertama yang baik ini nggak bisa langsung tiba-tiba teman-teman. Datang nanti langsung tiba-tiba bisa kayak mbaknya ini salaman, tenang, itu enggak. Itu harus perlu jam terbang ya, perlu latihan.
Bersikaplah serius dan profesional. Itu yang perlu disiapkan juga. Selanjutnya 10 pertanyaan umum interview. Nah, tadi ya, pertanyaan umum termasuk jenis-jenis. Ceritakan tentang dirimu. Ini orang saya pengen tahu. Saya interviewer ya, ceritakan tentang dirimu. Berarti saya pengen tahu gambarannya kamu itu seperti apa. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Saya pengen tahu. Sampai sudah pernah riset apa belum? Teman-teman ini sudah pernah riset tentang perusahaan saya apa belum? Ada rasa pengen tahunya apa enggak? Apa kelebihan yang kamu miliki? Ini pasti yang paling umum. Apa kelebihan yang Anda miliki? Apa kekurangan yang Anda miliki? Ya. Banyak teman-teman ini sepele, tapi ternyata kadang kita terlalu banyak memikirkan kelebihan sehingga kita tidak tahu kekurangan. Nah, itu perlu adanya analisis SWOT ya. SWOT terhadap diri sendiri. Apa itu SWOT, teman-teman? Udah ada yang tahu? Strength, weakness, opportunity ya, opportunity atau peluang. T, threat, apa ancaman. Nah, teman-teman harus perlu tahu itu, memetakan. Gimana? Ya nggak usah kalau misalnya ngecek dirinya sendiri nggak tahu, minta tolong temennya. Kelebihanku ini apa sih, kekuranganku ini apa sih? Nah, itu teman-teman bisa tanya. Kenapa kamu tertarik melamar di perusahaan ini? Kenapa kamu tertarik melamar posisi ini? Apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini? Apa rencanamu untuk 5 tahun ke depan? Kenapa kamu berhenti di perusahaan sebelumnya ya, kalau ada yang pernah bekerja? Berapa gaji yang kamu inginkan? Nah, beberapa orang banyak terjebak di sini. Berapa gaji yang kamu inginkan? Nah, hati-hati soal ini ya. Kenapa kok harus hati-hati? Ini biasanya menjebak, teman-teman. HRD sukanya menjebak, ya. Saya ini sukanya menjebak. Atau user pun juga kadang gitu. Berapa gaji yang kamu inginkan? Biasanya ada yang jawab, saya ingin gaji langsung misalnya 5 juta. Ya, kita harus riset dulu, nggak boleh langsung gitu. Kita harus riset dulu untuk di sana upah standarnya biasanya berapa untuk posisi yang kita lamar. Kita bisa tanya-tanya, atau enggak, kalau nggak bisa, kita harus kelihatan seperti fleksibel. Kalau dari perusahaan sendiri, berapa gaji yang ditawarkan? Nah, kita harus coba tanya dulu. Sebelum bahasa tubuh. Nah, ini simple ya. Kadang kita nggak memperhatikan, tapi orang memperhatikan. Cara berjabat tangan. Nah, ada yang berjabat tangan seperti ini. Ada yang gini. Ada yang gini. Ada yang, apa ya? Ya, macam-macam lah. Itu semua sebenarnya ada artinya, teman-teman. Yang baik dengan tangan terbuka, ya. Kalau orang mengajak jabat tangannya, jabat tangan. Kalau ternyata orangnya yang interviewnya gini, ya jangan ditarik tangannya, ya. Kalau orang interviewnya gini, ya udah, jangan gini juga, teman-teman. Jangan ditarik terus diajak salaman, ya enggak. Terbaiknya. Oke, tatapan mata. Fokus ya, tatapan mata juga jangan terus memandang ke interviewernya. Jangan dipelototin. Atau jangan matanya kemana-mana ya, ke atas, ke bawah, samping, kiri. Itu kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu, kayak kita grogi, jangan ditampakkan groginya ya. Tata bahasa yang digunakan, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya interviewnya ngajak ngomong bahasa Inggris, ya teman-teman harus jawab sebisa mungkin pakai bahasa Inggris. Posisi kepala harus tegak ya, harus badannya tuh harus tegak tuh, datar. Posisi tangan selama wawancara ya, jangan sekali-kali gini atau gini kayak nantang, atau gini posenya ya, atau gini atau gimana ya, yang terbuka, tangannya di bawah, di paling aman biasanya tangan di meja atau enggak di ini di paha ya, kalau berdiri gini, kalau berduduk tegak. Posisi kaki saat wawancara, kaki saat wawancara juga jangan ini ya, jangan menyilang ya, tapi lurus biasa. Jangan memegang kepala atau rambut ya. Kalau pas ditanya jangan megang kepala nih, kayak gini nggak boleh nih. Ditanya nggak bisa mikir, megang kepala atau mata atau rambut, hindari. Mengangguk saat menjawab ya. Angguk itu boleh sekali 2 kali, tapi jangan berkali-kali ya. Geleng-geleng nanti nggak boleh. Bukan geleng-geleng ya.
Boleh tertawa asal jangan berlebihan. Oke, ketawa, senyum, tapi jangan ngakak, terbahak-bahak, ya. Dan jangan bergetar. Ya, bergetar itu gimana? Kalau ngomong tuh, ya kayak ada yang grogi-grogi gitu, itu hindarilah. Loh, gimana Mas cara menghindarinya? Dengan jam terbang, harus banyak berlatih, ya. Harus banyak berlatih dengan teman-temannya, role play, ya, bermain peran, sampai jadi interviewer, sampai jadi interviewee, nah kayak gitu. Ini 10 karakter yang diminati interviewer. 10 karakter yang diminati interviewer, ya, sebenarnya kita itu punya tuh standar. Nah ini yang saya bikin sendiri ya, sama ngeliat di beberapa jurnal. 10 interviewer yang disukai ya ke interviewnya atau calon pelamarnya. 1, dia orangnya kerja keras, tidak mudah menyerah. Dari mana ngeceknya? Dari hasil psikotes, dari CV-nya. Mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan di bidang jobnya. Dari mana ngetesnya? Dari CV-nya, dari verifikasi portofolionya. Tidak sombong dan dapat menghargai orang lain. Terlihat ketika pas di interview, ini orangnya gimana sih? Nadanya nih bahasanya sombong kah? Kayak meninggi gitu kah? Ataukah orangnya humble atau bisa menghargai orang lain ya? Nggak menyela saat ngomong, itu juga salah satunya. Memiliki motivasi yang tinggi untuk memajukan perusahaan. Mau dan mampu bekerja sama dalam tim ya. Teamwork, kerja sama tim. Rapi dan teratur baik bekerja maupun dalam penampilan ya. Ketika pas mau interview dilihat tuh secara langsung jelas. Oh, ini orang ternyata rapih, kelihatannya rapih. Beda hanya ketika sampai datang ternyata udah bajunya dibuka, udah topian apa. Oh, ini orang udah berkesan ya. Oh, ternyata ini orang nggak rapih, nggak teratur. Nanti kalau ngikutin ritme kerja di perusahaan kami susah. Sanggup dan dalam menghadapi berbagai tekanan ya. Under pressure, bisa bawah tekanan, kerja bawah tekanan. Bisa berkomunikasi dengan efektif, baik sama atasan maupun dengan peer, fleksibel, mampu menyesuaikan dengan keadaannya, memiliki kepercayaan diri. Nah, sebenarnya teman-teman, 10 karakter ini kita interviewer bisa ngeceknya nanti dari apa? Hasil psikotes teman-teman. Ya. Saya bilang nanti makanya bukan CV tok ya, tapi biasanya ada psikotes. Dicek apakah sudah sesuai, oh ternyata sesuai. Kalau sesuai berarti teman-teman dapat golden ticket, bisa ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah apa? Kalau sudah interview dengan HRD, biasanya interview dengan usernya yang kerja di lapangan, atasan langsung. Ya. Biasanya ada pertanyaannya seperti apa ini? Apa yang kamu pahami tentang job desk pekerjaan ini? Contoh misalnya, si A melamar sebagai technical jaringan ya, informatika. Nah, atasannya nanti ya apa ya, supervisor IT, information technology. Ditanyain job desk-nya, kamu sudah paham apa belum soal pekerjaanmu ini nanti di lapangan. Ya. Terus jadi gimana? Ya kita harus riset dengan lamaran posisi yang kita akan tuju. Oke. 2, bagaimana menyelesaikan tugas dalam waktu singkat? Biasanya ini semua ini pertanyaan kaitannya dengan apa? Problem solving. Tim seperti apa yang membantu bekerja? Kamu pengen kerja dengan orang yang seperti apa? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan menjebak ya. Apakah kemampuanmu terbatas pada kamu yang sebutkan ya? Apakah kemampuanmu itu cuma yang segitu tok? Adakah kemampuan lain? Nah, itu juga pertanyaan menjebak. Teman-teman jawabnya harus hati-hati ya. Saya misalnya nih, apakah kemampuanmu terbatas pada yang kamu sebutkan aja? Enggak. Saya punya pertanyaan yang lain, saya punya kemampuan yang lain. Tapi gimana caranya jawab? Ya harus hati-hati. Saya bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru, Pak. Saya fleksibel. Ketika saya harus bekerja dengan kemampuan seperti ini, saya yakin saya bisa menyesuaikan dengan belajar lebih banyak. Nah, itu seperti itu. Apa contoh masalah yang dapat kamu selesaikan dalam pekerjaan ini?
mengapa saya harus menerima kamu? Nah, ini yang agak susah. Mengapa saya harus menerima kamu? Nah, kalau ditanya kayak gitu, jawabannya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gimana? Coba angkat tangan. Mengapa saya harus menerima kamu? Jawabnya gimana? Halo? Kurang Halo? tahu, Pak. Kurang tahu ya. Mas Arif belum tahu. Yaudah, Kurang nanti tahu, Pak. Oke, nanti di pertanyaan saya tanya jawab ditanyakan lebih lanjut aja ya. Saya kasih tahu sedikit, mengapa saya harus menerima kamu? Jawab aja, karena karakter dan kemampuan dan pengalaman kerja saya mampu, Pak. Saya yakin bisa ikut berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan Bapak. Itu sebenarnya kayak gitu aja cukup, ya. Lebih jelasnya seperti apa? Nah, nanti silakan ditanyakan. 5 kesalahan fatal ketika interview. Nah, ini yang harus dihindari, teman-teman. Jangan sampai kesalahan ini terjadi. 1, terlambat. Ya, ketika panggilan interview ternyata jamnya jam 10 udah harus datang. Teman-teman telat 5 menit atau 10 menit itu sudah jadi kesan buruk. Ya, kalau bahasanya halo effect, ya, kalau dalam psikologi itu ada ya, atau di ilmu manapun kan ada namanya halo effect. Kesan pertama, oh berarti ini orang kurang proporsional, dia nggak bisa ngatur waktu, pasti udah itu langsung dimerahin, coret. Tidak membaca dan memahami profil perusahaan, ya. Mau ngelamar di perusahaan A, harusnya kan kita tahu nih perusahaan yang kita lamar. Ternyata ketika ditanyain visi perusahaan ini apa, misinya apa, sejarah singkatnya kita nggak tahu. Nah, berarti ya kita nggak niat, nggak ada keseriusan, ya, kurang ada keseriusan untuk untuk daftar bergabung dengan perusahaan tersebut. Berkomentar buruk tentang pekerjaan atau perusahaan sebelumnya, ya. Atau kalau ini kan teman-teman kan belum pada lulus nih, atau enggak, saya pernah magang, ya, magang ditanyain, kamu biasanya jebakannya gitu. Saya nanyain teman-teman yang lulusan SMK di admin, ya, sebagai admin itu saya nanya, kamu dulu pernah magang di mana? Oh, saya magang di PT ini, Pak. Terus di sana gimana? Ada yang jawab tuh, iya Pak, di sana itu enak Pak. Saya diperlakukan seperti halnya ya teman-teman magang, dididik, dikembangkan sehingga saya memiliki soft skill, hard skill yang mendukung saya untuk bekerja perusahaan ini sekarang. Ada juga yang jawab tuh, di perusahaan yang saya magang itu Pak, jelek sekali Pak perusahaannya Pak, makannya itu nggak dikasih, makannya telat, kadang juga saya juga nggak dididik, ya, terlalu jujur ya. Meskipun kenyataannya seperti itu, tapi jangan dilihatkan banget kalau jelek-jelek amat ya. Semakin harus pintar mengolah kata, ya, harus pintar diolah katanya. 4, memohon berlebihan atau terlihat desperate. Apa contoh? Misalnya, Pak, saya ini ingin banget harus bekerja di perusahaan ini Pak, jadi tolong terima saya ya. Itu salah. Belum apa-apa udah minta gaji gede, ya. Tanyain, saya mau gaji berapa? Sadar diri dong, saya ini kan belum ada pengalaman banyak. Harus sadar lah. Kalau dari perusahaan, biasanya digaji standar untuk posisi ini berapa Pak? Ya, tanya gitu dulu, jangan langsung minta. Saya minta gaji 10 juta. Ya sudah, nggak diterima jelas. Itu pasti, wah ini orang kok belum apa-apa udah banyak minta ya. Minta tanya-tanya tunjangannya apa aja, belum kerja kok udah ke situ kan. Tidak mempersiapkan pertanyaan. Bertanyalah yang membangun ya. Ini apa maksudnya? Tidak mempersiapkan pertanyaan nih. Contoh misalnya nih, udah selesai nih. Terus dari interviewernya ngasih kesempatan ke Anda semua untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa tanya soal perusahaan atau tanya soal apa. Siapkanlah. Misalnya tanya nih, oh iya Pak, dari perusahaan ini sepertinya saya tertarik dan ingin bertanya. Untuk soal misalnya apa ya kaitannya dengan visi perusahaan tersebut, apakah selalu dijalankan, atau misalnya tanya soal pegawai ya,
berapa banyak sih Pak pegawainya di sini? Kan kita dikasih tuh pertanyaan untuk kesempatan untuk bertanya, silakan tanya. Oh ya Pak, total pekerja di sini ada berapa ya Pak ya? Sepertinya ada banyak sekali. Nah, simpel aja boleh ditanyakan itu ya. Tapi sekali-kali jangan nanya dulu. Berapa Pak gajinya ya kira-kira ya? Nah, itu jangan. Nah, ini tren hiring 2021 ya teman-teman. Ini dari situs Jobstreet ya, termasuk kemarin saya sempat polling di sini. Memang benar yang pertama kali saya lihat salah satunya adalah pengalaman magang. Ya, ini untuk yang lulusan SMK. Magang itu perlu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada waktu untuk magang, maganglah. Ya. Maganglah, jangan itu wajib kan ya, magang sekarang? Nah, wajib lah ya. Nah, terus ini Hiring Outlook Indonesia, ini HR nih ya, yang lagi booming. Saat ini industri yang banyak direkrut. Top 5 sector with highest hiring activities, ya. E-commerce technology, healthcare and life sciences, financial services, industrial and manufacturing. Nah, itu yang banyak biasa sampai temui di platform-platform lowongan kerja itu banyak. Dengan tipe jobnya apa? Pekerjaannya biasanya pasti satu di bidang IT teknologi. Beruntunglah teman-teman yang jurusannya IT. Sales, beruntunglah juga teman-teman yang jurusannya sales. Medical, clinical, kalau misalnya ada farmasi, perawatan, beruntunglah. Human resources. Nah, human resources ini bukan soal HRD melulu ya. S1 enggak. Admin pun, lulusan SMK pun juga masuk ke human resources. Katanya dengan administrasi, akuntansi juga bisa masuk di situ. Digital marketing, ya kalau yang misalnya ada tuh yang marketing juga bisa di situ. Nah ini juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman, sebenarnya kan banyak ya kemarin polemik tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Haknya turun atau apa. Nah itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi jangka lebih jauhnya, itu sebenarnya bisa open more vacancies loh ya. Bisa membuka peluang kerja lebih banyak. Karena kaitannya apa? Kaitannya dengan outsourcing. Ya. Bisa menarik investor atau bisa menarik bahkan kita sendiri ya. Kita sendiri bisa membuka wirausaha untuk teman-teman kita yang mau gabung dengan kita itu lebih gampang. Nah itu yang apa dampaknya ya, some sector increase progressively. Jadi beberapa sektor perusahaan itu progresif, berkembang. Contoh di perusahaan saya ini. Ini kemarin saya juga ada open recruitment untuk siswa mekanik ya, siswa mekanik dan operator. Syaratnya nggak hanya lulusan SMK, SMA, SMK atau SMA ya, aliyah pun bisa, paket C pun bisa. Ya. Tuh, fresh graduate fresh operator development program dan fresh mechanic development program. Nah, itu lulusan SMK atau SMA. Lalu apa sih sebenarnya dari itu semua teman-teman? The biggest challenge is how do you prepare your skill, your knowledge, and your attitude. Ya. Tantangan terbesarnya saat ini adalah sebenarnya seberapakah kita sudah atau bagaimana kita ya mempersiapkan skill kita yang sudah kita perlukan, apa aja udah dapat apa belum, pengetahuan kita udah mencukupi apa belum, attitude, sikap kerja kita, behavior kita, perilaku kita, karakter kita, apakah sudah siap untuk kerja apa belum. Sebenarnya itu PR kita sama-sama ya. Lowongan kerja itu banyak sekali di mana-mana ya. Itu kita PPA sekarang juga lagi buka lowongan itu ya, FODP untuk operator, calon operator khususan SMA, FMDP khusus mekanik ya. Ada juga lowongan di tempat-tempat lain ya. Di perusahaan tambang lain, di Indofood juga SMK banyak banget, PLN juga memerlukan ya. Telkomsel juga ada tuh yang khusus lulusan dari SMK IT misalnya. Oke, itu pesan saya, tiada hasil yang luar biasa diraih dengan
usaha biasa-biasa saja. Terima kasih, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan jika ada pertanyaan saya buka. Cukup. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Akmal atas paparan yang luar biasa dan bermanfaat mudah-mudahan insya Allah. Untuk yang selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan boleh raise hand terlebih dahulu. Teman-teman boleh bertanya tentang CV atau mungkin seputar interview, disilakan. Dan nanti akan ada 6 pemenang bagi pertanyaan terbaik. Silakan dari Cahya Gumilang, boleh di on cam terlebih dahulu. Silakan memperkenalkan nama dan berikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Gumilang dari kelas 12 PSPT 1. Izin bertanya pas putar interview. Ya. Jadi gini, kita sebagai fresh graduate, gimana sih caranya buat ngukur gaji yang cocok buat kita sebagai fresh graduate? Apakah ada rumus tertentu atau gimana ya Pak? Itu Pak, terima kasih. Oke. Langsung dijawab ini Mbak. Boleh ditampung dulu untuk 3 atau mau langsung? Oke, baik. Tampung dulu ya. Iya, untuk sesi pertanyaan yang pertama ini ada 3 untuk penanya. Disilakan untuk yang lain jika ingin bertanya boleh raise hand. Ada dari Sastra Aditya. Silakan Sastra. Boleh dinyalakan kameranya dan silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastra Aditya Purnama dari kelas 12 PSPT 1. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan menghadapi tekanan dalam bekerja. Pertanyaannya apa maksud dari menghadapi tekanan dalam bekerja? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Sastra. Selanjutnya disilakan, ada yang ingin bertanya boleh raise hand lagi. Dari Imam Jauhari disilakan untuk on cam dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Jauhari dari 12 TKJ. Bagaimana sih cara menjawab ketika HRD memberikan pertanyaan, kenapa kami harus memilih kamu sebagian dari kami? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Imam Jauhari. Saya akan ulas kembali untuk pertanyaannya. Ini pertama dari Cahya Gumilang tentang bagaimana sih caranya untuk mengukur fee untuk yang fresh graduate. Kemudian dari Sastra, ini bagaimana apa maksudnya dari menghadapi tekanan dalam bekerja. Kemudian juga dari Imam Jauhari, mungkin meskipun tadi sudah dijelaskan mungkin bisa diperjelas kembali untuk bagaimana cara menjawab terkait bagaimana kenapa saya harus menerima Anda di perusahaan kami. Seperti itu, disilakan untuk Bapak Akmal dapat menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Ya, ini yang saya suka nih, ya, harus diskusi. Yang pertama, baik, gimana sih caranya mengukur gaji kita, ya? Kalau ditanya berapa gaji yang kamu inginkan, gitu ya. Kita kadang bingung, ya. Mau minta gaji gede, tapi ternyata perusahaan punya standar sendiri. Ya, baik, yang pertama yang bisa dilakukan untuk Mas Cahya adalah pertama harus riset, Mas. Riset, sampai harus riset ke perusahaan atau ke teman. Misalnya bisa browsing ya di PTA, biasanya kan ada tuh di job like atau di job street kan ada salary gaji untuk posisi misalnya untuk jurusan IT pertama kali masuk berapa sih ya, misalnya 3 juta kah atau 5 juta kah, itu yang pertama. Bisa riset dulu ya, satu riset. Yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman bisa standarnya pakai UMR, ya, upah minimum regional. Ya, upah minimum regional.
Ini khusus untuk yang mau kerja loh ya, bukan soal yang magang loh ya. Kalau magang itu kan perusahaan ada ininya sendiri. Tapi kalau untuk mau kerja ya, contoh misalnya Mas Cahya nih, saya tanya dulu, Mas Cahya tadi apa? Jurusannya apa Mas? Broadcasting, Pak. Broadcasting, oke. Ya. Broadcasting itu biasanya kalau di Jakarta itu minimal 4,5 sampai 5 juta. Saya tahu dari mana, ada data risetnya, seluruh HRD punya pegang. Nah itu enter pertama kali ya, bisa sampai tanya atau ngecek di yaitu tadi upah minimum regional. Misalnya untuk yang di Jakarta berapa regional UMR-nya sekarang? Misal UMR-nya sekarang 4,2. Jadi kalau misalnya sampai minta sesuai dengan UMR itu oke, bisa. Atau misalnya sampai minta ya tidak jauh dari itu bisa. Atau bahkan gini, sampai bikin pertanyaan. Kalau ditanyain berapa gaji yang kamu minta, lebih amannya ya fleksibelnya sama jawab mohon maaf sebelumnya Bapak, gaji yang saya minta sesuai dengan kebijakan di perusahaan. Nah, sesuai dengan posisi yang saya terima, sesuai posisi yang saya pilih, dengan sesuai dengan beban kerjanya. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Jadi itu kan jawaban yang bahasanya itu negotiable. Gitu. Bahasanya itu masih kalau dia mau menyalahkan juga enggak, kalau kita mau ngarep banget juga enggak. Tapi nanti kalau ditanya gitu, ditanya seperti ini, Mas, silakan sebut nominal, ya. Tanya nominalnya berapa? Ya udah, sampai bilang aja UMR ya. Kalau ditanya nominal nih, berarti di sana tuh sudah pasti gajinya. Sampai sebut UMR-nya, sampai pelajari dulu. UMR di Jakarta kan 4,2. Jadi kalau Mas Cahya Gumilang nih bilang 5 jutaan itu masih aman ya, karena memang segitu ya. Intinya itu jangan langsung minta wah itu ya gaji yang besar, itu jangan, di riset dulu Mas ya. Oke, itu yang kedua terkait Mas Sastra ya, apa maksud menghadapi tekanan dalam bekerja. Baik, tekanan dalam bekerja itu Mas maksudnya adalah beban kerja ya, seberapa banyak job desk tugas yang sampai emban dan sudah dilakukan. Ada namanya kalau kita punya itu WLA, workload analysis ya, load pekerjaan seberapa banyak yang sudah sampai miliki, yang sudah sampai dapat. Nah, terus gimana? Kenapa harus kita menghadapi beban kerja itu ya? Karena itu biasanya ya atasan ketika nanti sampai kerja itu dia akan ngetes, ini orang bisa nggak sih kerja di bawah tekanan gue gitu. Kalau orang di Jakarta kan biasanya lo gue, ini orang bisa nggak sih kerja di bawah tekanan gue gitu. Kan masing-masing atasan beda-beda ya untuk karakternya. Ada yang sukanya dia neken, ada yang sukanya dia ya udah sih sambil ngasih pendidikan, bimbingan, sambil ngasih coaching, ada yang kayak gitu. Ya itu, tapi harus dipersiapkan, ya harus dipersiapkan. Kalau memang tekanannya kerja sesuai dengan hak-hak kita, ya maksud dalam tanda kutip gaji yang kita terima, it's okay, never mind. Tapi kalau misalnya tekanan tersebut nggak sesuai dengan hak-hak kita, ya sudah itu pilihannya, ganti bos atau tetap mau merana ya atau malu tetap kerja di sana. Itu ya Mas Sastra bisa menjawab ya? Iya Pak, paham. Baik, yang ketiga dari Mas Imam, gimana sih kalau ada pertanyaan, kenapa saya harus terima kamu kerja gitu? Kenapa kami harus meng-hire-mu untuk bergabung di perusahaan kami? Itu, jawab aja sesuai apa yang sudah sampai jelaskan tadi ya. Yang jelas jawabannya harus runtut dan harus jujur ya. Gimana sih cara jawabnya?
Teman-teman bisa jawab gini, Mas Imam. Mengapa? Karena saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki, karakter yang mendukung saya untuk terus berkembang atau bisa beradaptasi dengan mudah, saya seorang pekerja keras, saya yakin perusahaan bisa untuk mempekerjakan saya. Nah, jawabnya simpel aja, dengan apa? Yaitu landasannya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kan ditanyain kekurangan kelebihan ya, dari situ juga bisa dijawab. Dengan kelebihan yang saya miliki, saya yakin Pak, saya mampu untuk berkontribusi positif untuk mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik. Gitu Mas Imam, bisa dimengerti Mas? Siap, bisa Pak. Oke. Ya, itu latihan Mas. Gimana bisa jawab kayak gitu biar bahasanya enak, kata-katanya gimana? Latihan ya, harus banyak-banyak latihan. Ya. Gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya diplomasi. Ya, saya bukan menyuruh sama itu jadi diplomat, enggak. Cuma mempelajari aja bahasa diplomasi itu seperti apa. Oke. Itu. Oke, ada pertanyaan lain? Bu Nenden, maaf, boleh nanya lagi gak? Iya, disilakan. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya lagi. Ya, langsung boleh Mas. Misalkan kita udah diterima di sebuah perusahaan gitu, terus kita dapat atasan yang apa ya istilahnya galak gitu ya Pak. Gimana cara kita menanggapinya? Ya baik, terima kasih banyak Cahya. Ditampung dulu. Sekian Pak. Ya. Makasih. Untuk yang selanjutnya disilakan untuk Ani untuk aktifkan kameranya dan silakan berikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Burhanuddin dari kelas 12 TKJ. Izin bertanya mengenai CV. Untuk sebagian kita kan rata-rata itu lulusan dari SMK ya Pak. Jadi untuk pengalaman kerja mungkin hanya dari magang atau biasa disebut PKL. Nah kan itu harus dicantumkan di dalam CV. Namun kan biasanya HR melihat yang pengalamannya itu emang sudah banyak dan mengikuti workshop kemana-mana, sertifikasi kemana-mana. Sedangkan untuk sertifikasi kita juga untuk di tingkat SMK mungkin hanya ada LSP dan yang lain-lain. Nah, berapa persen peluang kita bisa dipanggil untuk interview, Pak? Sedangkan pengalaman kita sebagai yang fresh graduate itu belum terlalu banyak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak untuk Anif. Pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya disilakan untuk Tasa Pradila. Izin bertanya aja. Oh gitu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasa dari kelas 12 OTKP 3. Izin bertanya aja Pak, cara menghilangkan kondisi nervous saat interview. Ya, terima kasih banyak untuk Tasya. Dan untuk yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir, disilakan untuk Eva Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurhayati dari jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Izin bertanya Pak, jika ada kebijakan perusahaan yang mengharuskan untuk menahan ijazah selama kontrak kerja, itu bagaimana Pak? Apakah memang diperbolehkan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Baik, bisa langsung dijawab Bapak, disilakan. Oke, pertanyaan yang pertama ya dari Mas Cahya lagi. Kalau dapat atasan yang galak gimana Mas? Ya, oke. Cara menghadapinya gimana atasan yang galak? Saya sudah kerja di 4 perusahaan, 1 konsultan, 2 konsultan, 3 PLTU, 4 sekarang di mining.
bergerak di bidang tambang. Masing-masing sudah dapat atasan yang galak, yang cuek, yang baik ya, tapi rata-rata alhamdulillah baik semua. Terus gimana cara ngadepinnya yang galak? Ya, ngadepinnya yang galak itu sebenarnya cukup dengan senyuman. Oh, senyum-senyum dikira orang gila, orang edan. Enggak. Ya. Orang yang galak itu kan sebenarnya dia cenderung apa ya? Kadang bawaannya atau mungkin dia tergantung lingkungannya. Ya. Di tempat saya sekarang di perusahaan tambang itu terkenal dengan galak-galak. Orangnya wataknya keras-keras. Bahkan di Kalimantan ya. Kalimantan beda loh dengan di Jawa. Kalau di Jawa Sunda mah halus pisan euy. Nah, kalau di sini nggak ada halus-halusan, itu nggak ada. Kalau ngomong keras ya. Kalau ngomong keras. Terus gimana? Ya udah gitu. Nggak masalah. Kita yang perlu mempersiapkan diri. Resilient. Kekebalan tubuh kita, kekebalan kita dengan suara-suara yang galak itu sebenarnya seperti apa? Itu harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau misalnya nggak cocok dengan atasan itu, dilihat dulu galaknya di mana. Kalau dia galak soal pekerjaannya, berarti dia benar, ya. Jadi kita harus ikut. Tapi kalau dia galak bukan karena soal pelajaran, bukan soal pekerjaan, dalam tanda kutip dia nggak profesional, silakan ditegur. Tegurnya dengan cara yang baik. Pak, mohon maaf, tadi ada perkataan Bapak yang menyinggung hati saya soal ini. Kalau misalnya nggak bisa juga gimana? Ya udah, itu pilihan. Ya. Mau bertahan atau mau meninggalkan. Ya. Bertahan berarti di situ aja, meninggalkan ya berarti resign, cari tempat lain. Gitu ya, Mas Cahya ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Siap. Oke, yang kedua dari Pak Anip, dari Mas Anip. Pak, magang. Kalau di CV itu kan harus nyantumin pengalaman kerja. Kalau kita kan SMA hanya punya pengalaman PKL atau magang. Ya, kadang juga workshop training itu pun jarang. Sertifikasi pun hampir nggak ada. Kadang LSP, ya. Oke, kebetulan banget ini saya sebagai asesor kompetensi juga ya, Mas Anip. Berapa persen sih bisa dipanggil, ya? Berapa persen bisa dipanggil? Saya bilang 50-50, Mas. 50%, 50%. Karena apa? Selebihnya adalah dari apa yang kita miliki. Nggak mungkin juga ya kita di CV melebih-lebihkan. Itu sama aja kita bunuh diri ketika nanti pas dipanggil psikotes atau ketika interview. Ya, saya bilang 50%. Terus gimana dong supaya bisa dipanggil minimal 90% lah? CV-nya harus diisi dengan pengalaman-pengalaman. Harus diisi dengan banyak-banyak kegiatan. Ya, ikut komunitas, ikut panitiaan. Ya. Panitia di kampus atau di SMK kan banyak. Ikut kegiatan, ikut kepanitiaan. Ya. Workshop, ikutin aja workshopnya. Kalau kampusnya diain sertifikasi, bagus, lebih ikut. Bisa ikut. Kalau ada rezeki lebih, coba ikut workshop atau sertifikasi. Ya, saya pun dulu juga gitu, Mas. Ketika lulus mau apply beasiswa yang ke Jepang waktu kelas 3 SMA itu, saya juga mulai agak minder. Saya tapi di kelas 1 sudah mempersiapkan. Ketika nanti saya mau ikut pertukaran pelajar di kelas 3, itu saya persiapkannya selama 2 tahun. Jadi di SMA saya ikut berbagai macam organisasi, berbagai macam kegiatan. Entah jadi panitia pidato, jadi panitia kompetisi, jadi ikut organisasi di SMA waktu itu di Alia ya. Terus jadi ketua, jadi apa. Nah itu ya yang akan mereka lihat. Oh, ini orang ada kompetensinya. Ini orang kompetensi leadership-nya bagus. Dilihat dari apa? Verifikasi portofolio. Pernah ikut kegiatan apa aja, pernah jadi posisi apa aja. Jadi ini bukan melulu soal itu tadi ya, yang saya bilang
selembar kertas workshop, sertifikat, itu memang perlu, itu mendukung, karena itu kan data lampiran. Tapi di lain itu semua ada yang harus kita persiapkan, yaitu sebenarnya diri kita sendiri. Kita bisa menyantumkan karakter kita, diri kita sebaik mungkin di CV kalau kita sudah punya bekal. Ya, tapi kalau kita belum punya bekal sama sekali, belum punya persiapan sama sekali, apa yang mau kita tulis di CV? Ya, sama ketika saya lulus kampus selama 4 tahun. Ya, apa tujuan saya? Saya mau kerja atau mau kuliah? Kalau misalnya saya mau kuliah, ya sudah, saya kuliah tok nih. Nanti lanjutin mau kuliah kelas S2, S2 pun juga perlu ada portofolionya. Pernah ikut apa aja, aktif kegiatan apa aja. Nah, itu makanya sebenarnya teman-teman, misalnya Mas Anip ya, bisa part time. Ambil job part time itu juga bisa dimasukkan, Mas. Saya apa tadi ada yang bagian broadcasting ya, saya sambil ini jadi sales ya, jadi sales perumahan atau bantu-bantu apa, itu bisa dimasukkan juga di CV. Oke, Mas Anip bisa dipahami? Siap Pak, jelas. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Selanjutnya Mbak Tasa, gimana sih Mas cara ngilangin nervous? Baik. Ngilangin nervous. Nervous itu muncul karena apa? Sugesti. Sugesti itu muncul karena apa? Kognitif. Kaitannya dengan psikologi kognitif ini. Ya. Sugesti muncul karena persepsi kita, karena diri kita belum siap kita antara pikiran dengan raga kita belum menguasai keadaan. Ya, itu nervous. Sehingga biasa apa? Muncul efeknya adalah keringat di tangan. Ngomong terbata-bata, badan bergetar. Itu dulu saya ketika awal sekali role play dengan teman saya juga kayak gitu. Untuk SMA. Terus gimana cara ngilanginnya? Banyak-banyak latihan, Mbak Tasa. Ya. Banyak aja latihan, role play sama teman sampean. Kalau sudah sama teman, coba ajak guru BKK-nya. Bu, saya minta tolong bisakah role play kami? Ya, misalnya ada kan di sini Bu Dini atau timnya bantu tuh untuk apa? Membantu siswanya supaya hilang nervousnya. Ada cara lain. Nervous kan sugesti, dihilangkan dengan sugesti juga. Ya, namanya dibenturkan. Disclosure namanya. Sugestinya apa? Contoh, biasanya ya, ini kepercayaan. Kalau saya teman-teman, sugestinya, saya baca doa dulu nih. Ya, saya baca doa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, permudah semua urusanku, jangan dipersulit dan lunakkanlah hati. Sama biasa kadang baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Habis itu biasanya kakinya saya ketukkan di bumi 3 kali. 1, 2, 3. Udah, itu sugesti saya. Biasa kayak gitu saya sudah hilang. Atau ada lagi, makan coklat untuk relax ya. Karena kan coklat mengandung apa? Ada kayak endorfin atau ketenangan ya itu ya. Cuma jangan minum pil ya. Jangan minum antidepresi ya. Jangan. Cukup itu. Kayak gitu ya Mbak Tasa, bisa dimengerti? Siap, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari pertanyaan Mbak Eva. Mbak Eva ya? Tadi apa pertanyaannya Mbak ya? Sorry. Mama, pertanyaan dari Mbak Eva tadi apa Mbak? Iya Pak, izin mengulang. Jika ada kebijakan perusahaan yang mengharuskan... Oke. Baik. Gimana kalau ada dari perusahaan menahan ijazah? Apakah boleh ya? Baik. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu memang tidak ada, Mbak. Aturan tidak boleh menahan ijazah itu tidak ada.
Tapi kemarin ada peraturan baru dari pemerintah, tidak boleh menahan ijazah. Ya, saya lupa itu kalau nggak salah dikeluarkan 2019 atau kapan itu. Itu sekarang perusahaan sudah tidak ada yang boleh menahan ijazah. Ya, tidak ada, tidak boleh. Di tempat kami kan dulu memang ya ijazahnya ditahan. Yang teman-teman lulusan SMK sebagai sekarang jadi fresh graduate mekanik, ada yang lulusan SMA atau sejenisnya jadi operator, itu memang dulu ada ditahan ijazah, sekarang nggak boleh. Ya, kalau ada yang tahan ijazah, itu dilaporkan sama pemerintah. Ya, kalau ada yang menahan ijazah, nggak usah mau, cari yang lain, masih banyak tempat kerja yang lain. Ya, oke. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Tadi sudah pertanyaan yang terakhir, namun ini ada guru yang mungkin ingin ikut bertanya juga. Disilakan untuk Bapak View bisa memberikan pertanyaannya. Ya, halo, Assalamualaikum. Tes, ada suaranya? Waalaikumsalam. Ada, Ya, Pak. Ya, intinya sih saya mewakili para murid di sini, Pak. Satu pertanyaan saya, Pak, terhadap Bapak. Apakah ada peluang nanti SMK PASIM, khususnya untuk kelas yang sekarang ini, kelas 12, bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti tes ataupun interview? Itu yang paling pokoknya sih Pak kalau dari saya. Mudah-mudahan hari ini kan silaturahmi antara pihak dari PT tersebut, PT Bapak dengan siswa dari PASIM, mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama di bidang yang lebih profesional. Seperti itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan Bapak boleh langsung dijawab saja. Oke, baik. Dengan Pak Muhammad Fiuji ya. Oke, kalau peluang pasti ada Pak. Ya, baik. Peluang kita buka lebar-lebar untuk semua ya. Untuk semua yang bisa di sini. Bahkan untuk magang pun kita nerima. Tinggal email aja. Kita banyak orang perlu magang di bidang ini, saya kasih tahu sekalian nih Pak ya. Untuk kemarin memang sebelum pandemi kita banyak menerima teman-teman magang ya. Magang ada yang dari Jakarta ya, di IT ya Pak. Ada juga dari Pontianak, dari Solo ya. Kita juga masih buka peluang Pak sebenarnya untuk magang. Kemarin kan sempat tertahan karena pandemi. Ya, sekarang sudah agak longgar, itu masih ada, Pak. Peluang magang ada. Untuk peluang bekerja, apakah ada? Ya tadi, teman-temannya bisa daftar di FODP atau FMDP, Pak. FODP itu Fresh Operator Development Program. Jadi itu lulusan dari SMK dengan kriteria yang ada, sesuai kriterianya, nanti kalau sesuai akan dipanggil untuk tes. Nah, itu nanti akan disekolahkan lagi di sini selama kurang lebih 6 sampai 1 tahun untuk diajarin gimana caranya bawa unit. Ya, gimana caranya bawa unit jadi operator tuh Pak. Operator ekskavator atau grader ya sejenisnya kayak gitu. Dilatih selama 1 tahun, setelah itu dia kan OJT itu ya, OJT tapi dikerjakan. Kalau yang dari lulusan otomotif bisa diarahkan ke FMDP, Fresh Mechanic Development Program. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dia mekanik, Pak. Mekanik alat berat. Diajarin juga. Nanti dia itu lulus dari sini, dia akan disekolahkan ke sana, UT School. Ya, UT School kayaknya ada di Bandung ya, kalau nggak salah. Di Bandung, di Jakarta, ya biasanya banyak teman-teman dari sana. Termasuk di UPI juga kita kerjasama. Nah, itu nanti selama 1 tahun di OJT diajarin, nanti outputnya mereka jadi mekanik, fresh mekanik yang pertama. Ya, kalau peluang saya bilang apakah ada aja Pak. Ya, bisa mungkin nanti kalau ada
peluang saya bisa share lokernya ke Mbak Dini ya, ke Bu Dini, atau mungkin juga Bapak bisa ngunjungin websitenya PPA ya. Kita kan bekerja di PPA nih, di mining kontraktor di tambang batubara dan nikel. Itu di ppa.co.id. Nah, di sana di websitenya biasanya ada pengumumannya. Termasuk yang saya ini tadi, yang saya kasih lihat di screen saya tadi juga ada tuh. Tapi nggak tahu, itu kayaknya udah terakhir akhir April kemarin. Itu ya Pak ya? Siap, sudah Pak. Terima kasih. Ya, semoga kita nanti bisa kerjasama Pak antara Pasim dengan PT Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya untuk Pak Vio, dan juga terima kasih untuk jawabannya untuk Bapak Akmal. Itu tadi mungkin beberapa pertanyaan, ada 7 penanya, namun sebelum saya simpulkan mungkin ada yang ingin ditambahkan dulu oleh Bapak Akmal terkait pembuatan CV dan juga terkait interview kerja ini. Disilakan Bapak. Ya sebenarnya ini ya, itu kaitannya dengan diri kita semua teman-teman. Persiapan kita, kompetensi kita dari pertanyaan yang tadi saya bilang. The biggest challenge is how do you prepare yourself, your skill, your knowledge, and your attitude. Itu semua kaitannya dengan diri kita. Persiapan kita, bekal apa yang sudah kita punya. Sejauh mana usaha kita untuk mempersiapkan itu semua. Maka saya bilang, tidak ada hasil luar biasa diraih dengan usaha yang biasa-biasa saja. Itu aja, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Akmal, dan teman-teman dari sharing session ini saya dapat menyimpulkan tadi mungkin yang paparan sudah disampaikan oleh Bapak Akmal. Ternyata untuk membuat CV itu kita harus mempelajari beberapa tahapan terlebih dahulu. Jadi jangan asal untuk membuat, karena kita harus mengetahui ke perusahaan manakah kita bekerja. Kita harus mengetahui visi dan juga misi perusahaan tersebut agar kita dapat menyesuaikan kompetensi kita dengan perusahaan tersebut ini sesuai atau tidak. Kemudian pada saat membuat CV yang terpenting juga tadi singkat, padat, jelas, menarik, dan disilakan untuk jangan terlalu terlena akan kelebihan juga nanti ya pada saat interview, karena harus memahami terkait SWOT-nya tadi. Kita harus bisa menganalisis kelemahan kita sendiri itu apa. Kemudian untuk di interview juga alangkah lebih baiknya sebelum kita menghadapi di hari H interview, kita mencari pembelajaran terlebih dahulu, melakukan beberapa riset, membuat pertanyaan sendiri dan juga menjawabnya sendiri, dan jangan sampai ada tindakan kita yang sombong, terkesan sombong, kemudian terkesan terlalu terlalu cuek dan juga terlalu percaya diri. Jadi mungkin ya kita harus persiapan, karena saya ulangi lagi, tiada hasil luar biasa yang diraih dengan usaha yang biasa-biasa saja. Itu tadi boleh kita aplaus terlebih dahulu untuk Bapak Akmal. Terima kasih banyak Bapak atas paparan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali. Sehat selalu Bapak, lancar terus. Ya, sehat juga Mbak. Ya, terima kasih Bapak ya. Selamat malam. Iya, dan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan juga terima kasih banyak. Ada 7 pertanyaan, namun ini ada untuk teman-teman ada door prize juga untuk yang memberi pertanyaan terbaik. Ini yang pertama, selamat untuk Cahya Gumilang di PSPT 1 yang tadi bertanya tentang bagaimana caranya untuk mengukur fee untuk fresh graduate. Silahkan Cahaya nanti bisa menghubungi Ibu Dini untuk pemberian door prize-nya. Dan kemudian juga ini selamat untuk Sastra. Ini terkait pertanyaan untuk menghadapi tekanan dalam bekerja. Nanti juga silakan untuk menghubungi Ibu Dini langsung. Kemudian selamat juga untuk Anif dari 12 TKJ. Dan selamat untuk Imam Jauhari dari 12 TKJ, serta selamat juga ini untuk Eva Nurhayati dari 12 AKL.
yang tadi menanyakan terkait perusahaan yang mungkin ada yang menahan ijazah seperti itu ya. Dan selamat untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah mendapatkan door prize-nya. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan kembali sertifikat yang sudah mengikuti webinar di hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk panitia webinar. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk narasumber, untuk Bapak Akmal. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Untuk itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Nebus Lihat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.